Pada tahun 1944, pasukan sekutu yang terdiri dari Amerika, Inggris, Rusia, dan China berhasil mendesak pasukan Nazi Jerman hingga mundur dari sebagian besar Eropa. Di kota Zeeland, Belanda, setelah Nazi pergi, wali kota memerintahkan staf membuang dokumen Jerman. Namun salah satu staf bernama Tons justru menuju ruangan wali kota. Di sana, wali kota menyindir Tons karena keluarganya tak ikut pergi bersama Nazi, mengingat ayahnya selama ini berpihak pada mereka. Dengan emosi, Tons menjawab bahwa sebagai dokter, ayahnya wajib menolong semua orang, meski orang itu adalah pembunuh. Mendengar ucapan Tons, wali kota pun terdiam. Selesai bekerja, Tons pergi ke toko kue milik sahabatnya yang bernama Yana. Ia lalu mengajaknya melihat pasukan Nazi meninggalkan kota. Sepanjang jalan, para warga terlihat sangat bahagia karena mereka telah bebas. Adik laki-laki Tons bernama Deer juga berada di sana sedang memfoto tentara Nazi yang lewat. Karena merasa direndahkan, salah satu tentara membuang kameranya. Deer yang kesal pun membalas dengan melempar batu ke arah mobil mereka. Meski tangannya terluka, Deer berhasil kabur. Dari kejauhan Tons yang juga melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Malamnya saat Deer pulang, Tons segera mengobati luka di tangan adiknya. Ia tak menyangka Deer bisa bertindak nekat. Kalau terlambat kabur 1 detik aja, nyawanya bisa saja melayang. Namun tanpa merasa bersalah, Deer malah bilang kalau aksinya tadi siang adalah hadiah perpisahan untuk tentara Nazi. Beberapa hari kemudian, Tons merasa bingung kenapa pasukan Nazi kembali ke kota Zeeland. Sang ayah menjelaskan bahwa sampai saat itu belum ada tanda-tanda pasukan sekutu akan membebaskan Belanda dari Jerman, bahkan mereka belum terlihat di perbatasan. Tons merasa kecewa dan hanya bisa pasrah melihat pasukan Nazi melintas di depan rumahnya. Siang harinya, saat Tons berada di kantor wali kota, ia mendengar komandan Nazi bernama Oberst sedang mengobrol dengan wali kota. Oberst meminta penyelidikan atas insiden pelemparan batu yang terjadi beberapa hari lalu. Jika pelakunya tertangkap, ia akan langsung dieksekusi. Sepulang kerja, Tons menceritakan yang ia dengar dan menyuruh Deer bersembunyi. Tons kemudian menemui Yana dan menceritakan semuanya. Mendengar cerita itu, Yana ikut panik. Yana sebenarnya tahu tempat persembunyian yang aman, tapi ia harus membicarakannya dulu dengan temannya. Di sisi lain di kota Narva, Rusia, sedang terjadi peperangan sengit antara pasukan Rusia melawan Nazi Jerman. Di antara pasukan Nazi, ada seorang tentara asal Belanda bernama Marinus. Pada perang itu, Rusia berhasil membuat Jerman terpojok. Di tengah pertempuran, Marinus melihat rekannya terpisah dan berlindung di balik mobil. Saat ingin menolong, tiba-tiba tank Rusia datang menyerang. Meski berhasil selamat, namun dahsyatnya pertempuran itu membuat mental mereka benar-benar terpukul. Karena begitu ketakutan, rekan Marinus akhirnya memilih bunuh diri. Marinus benar-benar syok. Pada perang itu Jerman kalah. Marinus serta tentara Nazi lain yang terluka dibawa ke rumah sakit. Saat sadar, seorang kapten Jerman menemui Marinus dan bertanya mengapa orang Belanda sepertinya mau berperang bersama Nazi. Marinus menjelaskan bahwa ia berperang justru untuk mengakhiri perang. Ia tak peduli siapa yang menang. Yang penting peperangan segera berakhir. Meski sebenarnya tak ingin berperang, Marinus sadar bahwa jika hanya diam, perdamaian tak akan tercapai.
Mendengar itu, sang kapten pun kagum. Malamnya sang kapten memberitahu bahwa Marinus dipindahkan kembali ke Belanda, tepatnya ke kota Zeeland. Menurutnya, pengabdian Marinus di medan perang sudah cukup. Kini ia hanya perlu bertugas di bagian administrasi tanpa harus kembali menghadapi kerasnya peperangan. Sementara itu, di kota Dorset, Inggris, terlihat seorang pilot angkatan udara bernama William sedang berlatih menerbangkan pesawat tempur. Meski sudah mahir, William belum pernah terjun ke medan perang. Ia bahkan belum pernah menembak musuh, melihat rekannya gugur, atau mendengar suara tembakan secara langsung. Setelah selesai latihan, William meminta komandannya yang bernama Tony agar diizinkan ikut dalam misi penyerangan Jerman di Belanda. Namun, Tony meminta William mendapat izin dari ayahnya terlebih dahulu. Ia tak berani mengambil keputusan sendiri karena ayah William merupakan petinggi angkatan udara Inggris. Merasa ada harapan, William bergegas menemui ayahnya. Sayangnya, meski sudah meyakinkan sang ayah, William tetap belum mendapat izin karena dianggap belum siap terjun ke medan perang. Mendengar keputusan itu, William pun kecewa. Namun, William tak menyerah. Ia justru memberitahu Tony bahwa ayahnya sudah memberikan izin. Akhirnya, untuk pertama kalinya, William bisa bergabung dengan pasukan sekutu pergi berperang dalam misi pembebasan Belanda. Hari keberangkatan pasukan angkatan udara tentara sekutu menuju Belanda pun tiba. William, Tony, dan 4 tentara sekutu lainnya berada dalam satu pesawat. Saat pesawat Inggris melintasi kota Zeeland, tiba-tiba pasukan Nazi menembaki mereka. Akibat serangan itu, sayap pesawat rusak dan Tony terluka parah. Sebagai kopilot, William terpaksa mendaratkan pesawatnya. Mereka semua berhasil mendarat dengan selamat. Tony lalu memerintahkan timnya segera pergi sebelum tentara Nazi datang. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah permukiman yang sudah ditinggalkan. Karena sudah kelelahan, William dan rekan-rekannya beristirahat di sana. Namun, keesokan paginya, William terkejut karena 2 anggota timnya telah pergi membawa seluruh perlengkapan mereka. Tony di situ berusaha menenangkan William. Walaupun kondisinya terluka parah dan peluang mereka selamat sangat kecil, ia tetap yakin masih ada harapan. Tony lalu menyuruh mereka mencari perahu di sekitar danau. Sayangnya setelah lama mencari, William tak menemukan satu perahu pun. Dengan putus asa, mereka akhirnya kembali. Sesampainya di sana, mereka melihat perahu karet milik Nazi di depan pintu. Dan terdengar suara 2 tentara Nazi yang sedang menginterogasi Tony. Ketika salah satu tentara keluar, William langsung menodongkan senjatanya. William berhasil melumpuhkan tentara Nazi itu, lalu bergegas pergi menyelamatkan Tony. It doesn't matter what happens, just shoot. Put the gun down, please. Leave my fellow. Shoot, William. Gun down! William. Put the gun down now! Just shoot. Take the shot. Put the gun down now! Tony tewas. William begitu marah lalu membunuh 2 tentara Nazi itu.
Ketika ingin melanjutkan perjalanan, rekannya menolak untuk ikut. Ia merasa pergi atau tetap tinggal. Nasib mereka akan tetap sama seperti Tony, tertangkap tentara Nazi dan berakhir dieksekusi. Namun, William tak menyerah. Meski peluang selamat sangatlah kecil, ia tetap memilih mencari bantuan. Dan akhirnya, William melanjutkan perjalanan sendirian. Di sisi lain, di kota Zeeland, Tons melihat Komandan Oberst bersama anak buahnya datang ke rumah. Dengan panik, dia menyuruh Deer pergi bersembunyi ke ruang bawah tanah. Saat membuka pintu, Komandan Oberst meminta ayah Tons, yang seorang dokter, untuk mengobati luka di kakinya. Meski sudah diberitahu bahwa ayahnya sedang tidak di rumah, Oberst tetap memaksa menunggu sampai ayah Tons pulang. Selama menunggu, Tons sangat gelisah. Ia takut anak buah Komandan Oberst memeriksa ruang bawah tanah. Beruntung sebelum para tentara Nazi itu curiga sang ayah pulang. Setelah selesai diobati, Komandan Oberst memberitahu bahwa ia sedang mencari bocah yang beberapa hari lalu melempar batu ke rombongan Nazi. Untungnya, karena ayah Tons selama ini banyak membantu tentara Nazi, Oberst tidak mencurigai keluarganya. Ia hanya meminta Deer datang ke kantor besok. Malamnya, Deer menceritakan semuanya kepada sang ayah. Ayah Tons mencoba menenangkan mereka dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik aja. Ia berencana akan berbicara langsung dengan Komandan Oberst agar hukuman Deer diringankan. Menurutnya, sepintar apapun Deer bersembunyi, suatu saat tentara Nazi pasti akan menemukannya. Jadi lebih baik mereka mengaku sejak awal. Besoknya Tons bersama ayahnya pergi ke kantor Komandan Oberst. Di dalam ruangan itu ternyata ada Marinus yang kini bekerja di bagian administrasi. Setelah mengakui perbuatan anaknya, ayah Tons terus memohon agar hukuman Deer diringankan. Karena merasa kasihan, Komandan Oberst akhirnya mengubah hukuman Deer menjadi hukuman penjara seumur hidup. Siang itu juga Deer dibawa pergi oleh tentara Nazi. Beberapa hari kemudian, saat Marinus berjalan di lorong kantor, tiba-tiba terdengar teriakan seseorang. Saat diperiksa, ia kaget melihat dua tentara Nazi sedang menyiksa Deer. Marinus sebenarnya merasa kasihan, tapi karena tak ingin terlibat masalah, ia memilih pergi. Marinus diperintahkan mencari alamat orang-orang di daftar yang sudah dibuat. Daftar itu berisi nama-nama hasil interogasi Deer tadi. Dia mendapat informasi bahwa beberapa bocah laki-laki di kota Zeeland telah membentuk kelompok pemberontak untuk melawan Jerman. Mendengar laporan itu, Oberst murka dan memerintahkan agar seluruh anggota kelompok tersebut dieksekusi, termasuk Deer. Marinus pun terkejut. Ia tak menyangka Oberst akan mengingkari janjinya kepada ayah Tons. Saat waktu istirahat, Marinus menemui Tons di kantor wali kota. Ia menceritakan apa yang baru saja didengarnya. Di tengah obrolan, seorang tentara Nazi lewat dan mendengar percakapan mereka. Selesai istirahat, saat kembali ke ruang kerja, Komandan Oberst melarang Marinus duduk. Dia kecewa karena Marinus telah membocorkan rencana eksekusi kepada Tons. Karena itu, Komandan Oberst memutuskan mengirim Marinus kembali ke medan perang. Namun, sebelum berangkat, Marinus bersama beberapa tentara Nazi lainnya diperintahkan untuk mengeksekusi para anggota pemberontak, termasuk Deer. Antreten! Legt! Feuer! Marinus sangat menyesal karena telah membunuh rakyat negaranya sendiri. Dulu, ia tak peduli siapa yang menang atau kalah dalam perang. Namun sekarang, ia sadar bahwa selama ini dirinya berada di pihak yang salah. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Jika Marinus memilih keluar dari Nazi, maka nyawanya sendiri juga akan terancam. Sementara itu, di rumah, Tons menangis sambil menceritakan kabar yang disampaikan Marinus. Mendengar hal itu, sang ayah sangat terkejut. Awalnya, ayah Tons masih tak percaya dan mengira semua ini hanya salah paham. Namun saat ia bertanya langsung kepada Komandan Oberst,
sang komandan justru pergi tanpa memberikan jawaban. Seketika itu, hati ayah Tons hancur. Ia menyesal karena dulu tidak menyuruh Deer untuk melarikan diri. Sebaliknya, ia justru memohon kepada orang yang salah. Kini, ia hanya bisa menangisi kepergian putranya. Sementara itu, Tons pergi menemui Yana. Ternyata Yana sudah mengetahui tentang eksekusi Deer. Yana kemudian mengajak Tons ke dapur. Di sana Tons bertemu dengan seorang pria yang sedang terluka. Pria itu mengatakan bahwa ia dan Yana juga merupakan anggota kelompok pemberontak. Ia lalu memohon agar Tons dan Yana pergi ke markas pasukan sekutu di seberang kota Zeeland. Mereka harus membawa peta yang menunjukkan lokasi markas rahasia Nazi, sekaligus memberitahu bahwa pihak Nazi telah memasang jebakan di sepanjang jalan menuju kota Zeeland. Karena seluruh anggota kelompok pemberontak telah dieksekusi, Tons dan Yana menjadi satu-satunya harapan yang tersisa. Tanpa pikir panjang, mereka berdua bersedia untuk mengantarkan peta itu. Sepanjang perjalanan, mereka hanya berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hingga malam tiba, mereka berdua sampai di sebuah sungai. Namun, saat hendak menyeberang sungai, tiba-tiba sekelompok patroli Nazi menyerang mereka dari kejauhan. Yana tertembak. Merasa tak mungkin bisa melarikan diri, Tons segera menyerahkan tas berisi peta kepada Yana, lalu mendorong perahu sekuat tenaga. Tepat saat perahu mulai menjauh, tentara sekutu datang dan langsung menangkap Tons. Pagi itu setelah berhari-hari mengarungi danau, William akhirnya tiba di kota tempat markas pasukan sekutu berada. Saat sedang berjalan, ia melihat mobil patroli tentara sekutu dari Kanada melintas. William pun ikut bersama rombongan mereka. Ketika sampai di markas, salah satu tentara di situ menyuruh William bersiap-siap karena besok pagi mereka akan memulai serangan. Keesokan harinya pasukan sekutu memulai misi untuk membebaskan kota Zeeland. Sayangnya pada pertempuran itu, pasukan sekutu harus kembali ke markas dengan membawa kekalahan. Di markas, William hanya bisa terdiam melihat rekan-rekannya terluka parah, bahkan tewas di hadapannya.
Kini, ia benar-benar mengerti apa arti perang. Awalnya, William ikut berperang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya bukan anak manja. Namun sekarang, ia justru menyesal. Ia baru sadar bahwa perang bukanlah permainan atau sekedar mencari keseruan, melainkan pertaruhan hidup dan mati yang melibatkan banyak orang. Pada waktu yang bersamaan, 4 tentara sekutu yang sedang berpatroli di pinggir sungai menemukan Yana dalam keadaan sekarat sambil memeluk sebuah tas. Mereka pun segera membawanya ke markas. Namun karena lukanya sudah terlalu parah, Yana meninggal dunia. Para pimpinan sekutu terkejut saat melihat foto dan peta yang menunjukkan lokasi markas rahasia pasukan Nazi. Mereka yakin informasi tersebut berasal dari kelompok pemberontak di kota Zeeland. Setelah menganalisis peta, para petinggi sekutu memutuskan untuk merubah strategi penyerangan. Mereka memilih memutar melalui tepi sungai, lalu menyerang markas Nazi dari arah belakang. Malamnya, seluruh pasukan sekutu kembali menyerang. Jerman terpojok. Saat William mencoba menyusuri markas Nazi dari arah belakang, Marinus tiba-tiba muncul dan menodongkan pistol. William pun ketakutan. Namun, bukannya menembak, Marinus hanya terdiam sambil menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Seolah-olah ia sudah muak dengan semua kekejaman perang. Yang ia inginkan hanyalah hidup damai tanpa ada lagi korban yang berjatuhan. Setelah itu, Marinus memilih pergi meninggalkan William. Bersamaan dengan terbitnya matahari, perang pun berakhir. Pasukan sekutu berhasil memukul mundur pasukan Jerman. Para tentara Jerman yang tersisa kabur menuju kota Zeeland. Namun, sebelum mencapai kota, pasukan sekutu langsung membombardir mereka. Sementara itu, di dalam penjara, Tons terkejut mendengar suara ledakan bertubi-tubi dari luar. Tak lama kemudian, salah satu pimpinan Nazi datang dan menghajar Tons. Ia yakin Tons lah yang membocorkan informasi tentang rencana jebakan Nazi kepada pihak sekutu. Ketika akan dibunuh, dari belakang Marinus menusuk pimpinan Nazi itu. Marinus tertembak. Tons mencoba menolong, tapi sekeras apapun dia berusaha, luka Marinus terlalu parah. Tak lama kemudian William bersama tentara sekutu yang lain datang. Di momen itu mereka bertiga akhirnya bertemu. 3 orang dengan latar belakang kehidupan berbeda, namun menyimpan luka trauma perang yang sama. Sayangnya, sebelum sempat menyapa, Marinus meninggal dunia, tepat di hadapan mereka berdua. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tons dan William pergi dari sana. Pergi melanjutkan perjuangan.